Put it down. I'd really prefer not to have to fucking shoot you. Oh, fuck. I thought her name was Abigail. She isn't. There isn't a. Fuck. Holy shit. Hey, kembali lagi bersama gue Lesmana. Kita bakal santai bareng lagi buat ngebahas film khusus bagi yang males nonton langsung. Oke, kali ini kita bakal ngulik alur cerita film yang keren banget dan harusnya sih bikin tegang ya. So, siapin cemilan, kopi, kencengin volumenya, dan mari kita mulai. Abigail, seorang anak berumur 12 tahun yang lagi tampil di sebuah pertunjukan balet. Secara diam-diam ada 3 orang yang sedang mengawasinya. Ada seorang hacker, penembak jitu, dan supir yang lagi nunggu di luar. Ketika Abigail selesai tampil dan pulang ke rumahnya, ketiga orang tadi menculiknya dan memasukkannya ke dalam mobil van. Mereka berhasil melarikan diri dan tiba di sebuah rumah mewah di tempat terpencil. Setelah itu mereka bertemu dengan orang yang telah menyewa mereka, yaitu namanya Lambert, yang nungguin mereka di rumah itu. Lambert ngasih mereka nama alias, supaya untuk menyembunyikan identitas asli dari masing-masing orang tersebut. Mereka disebut yaitu yang pertama ada Joey, Frank, Sammy, Dean, Peter, dan Rikos. Tujuan orang-orang itu mau nyandera Abigail, mereka pengen minta tebusan $50 juta dari bapaknya yang kaya raya. Rencananya mereka akan bagi rata, masing-masing dapat $7 juta setelah 24 jam. Lambert kemudian meninggalkan tempat itu dan akan kembali lagi 24 jam kemudian. Tapi ketika sebelum pergi, dia mengambil semua handphone dari orang-orang tersebut dan bilang bahwa jangan sampai Abigail ngelihat wajah mereka masing-masing. Akhirnya para penjahat itu kumpul untuk minum dan ngobrol. Frank, Peter, dan Sammy bertaruh dengan Joey bahwa dia tidak bisa menebak masa lalu dari masing-masing mereka. Tapi ternyata Joey mampu menebak dengan tepat. Frank disebut sebagai mantan polisi, Peter ditebak sebagai mafia Quebec, dan Sammy sendiri ditebak bahwa dia berasal dari keluarga kaya yang cita-citanya justru ingin menjadi penjahat untuk senang-senang. Tak lama kemudian Joey pergi untuk meriksa Abigail di kamar. Dan Joey membuka penutup mata Abigail, sementara dia sendiri memakai masker supaya Abigail ini nggak ngelihat wajahnya. Kemudian mereka mengobrol dan Joey memberitahu ke Abigail bahwa dia punya anak laki-laki, dan Abigail memanggilnya Justin karena Joey tidak mau mengungkapkan nama aslinya. Sebelum Joey pergi, Abigail sempat meminta maaf atas apa yang nantinya akan terjadi. Kira-kira apa ya? Frank pergi memeriksa Abigail, namun dia terkejut ketika Abigail tidak memakai penutup mata. Dengan cepat, dia menutup wajahnya sebisanya. Lalu dia mengancam Abigail dengan pistolnya dan memberitahu siapa orang tuanya. Frank sangat terkejut ketika Abigail menyebutkan bahwa bapaknya itu adalah Christoph Lazar. Frank ketakutan karena di masa lalunya ketika ia sebagai polisi, dia pernah terlibat dalam suatu operasi melawan Christoph Lazar yang mengakibatkan 4 teman-temannya di satu timnya itu tewas oleh seseorang yang mereka yakini sebagai pembunuh bayaran Lazar, yaitu kita sebut saja Valdez. Frank kemudian kembali menemui yang lain dan dia bilang kepada teman-teman yang lain bahwa dia akan pergi karena terungkaplah bahwa Christoph Lazar ini adalah bapak dari si Abigail.
Dan siapa sih Christoph Lazar? Christoph Lazar ini adalah seorang legenda yang sangat terkenal kejam dan ditakuti. Mereka pun akhirnya berdebat mengenai hal yang akan dilakukan selanjutnya. Dan mereka akhirnya bersepakat bahwa mereka tetap akan melanjutkan dan mempersiapkan diri ke depannya. Dean mencoba merayu Semi, tetapi tidak berhasil. Dia lalu pergi ke ruang bawah tanah dan tiba-tiba dia diserang dan diseret oleh seseorang. Semi mendengar teriakan Dean dan pergi untuk menyelidikinya. Dia menemukan Dean yang terduduk di kursi. Saat dia mendekatinya, kepala Dean terlepas dari tubuhnya. Lalu Semi pun berteriak histeris. Okay. Penjahat lainnya pun panik saat menemukan mayat Dean. Mereka curiga bahwa Valdez telah datang untuk menyelamatkan Abigail. Kemudian mereka semua bersepakat untuk pergi dari rumah tersebut. Namun karena sistem keamanan rumah mewah itu aktif, mereka terkunci dari dalam dan mereka tidak bisa keluar dari rumah itu. Joey memutuskan untuk kembali menemui Abigail. Abigail mengatakan bahwa Frank adalah Valdez. Joey lalu menemui Rickles dan menyusun rencana untuk pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba Rickles diserang dan dibunuh oleh sosok misterius yang sama. Joey kemudian menemui Frank dan yang lainnya. Lalu mereka sempat ada berselisih paham dan saling menodongkan pistol. Di saat itu juga Peter pergi ke kamar Abigail dan Joey menyusulnya serta menghentikan Joey menembak Abigail. Tiba-tiba Abigail berdiri dan berubah menjadi vampir. Dia lompat dan hendak menggigit Peter, namun Frank dengan cepat menembak kepalanya. Tak disangka, Abigail bangkit kembali. Joey menembaknya beberapa kali sambil keluar dari kamar, dan mereka akhirnya berhasil keluar dari kamar dan mengunci Abigail di dalam kamar. Mereka semua berusaha mencari cara untuk menghadapi vampir, ya seperti Abigail. Berbekal hal-hal umum yang mereka ketahui dengan menggunakan bawang putih, salib, peluru perak, dan pasak kayu. Namun Joey sendiri tidak percaya sama hal-hal seperti itu dan berharap mereka bisa tidak bertindak bodoh. Namun Frank, Peter, dan Semi tetap yakin. Mereka lalu menyergap Abigail ke kamarnya, tetapi mereka tidak menemukannya karena Abigail ternyata menghilang dari kamar itu. Lalu mereka menemukan Abigail di lantai atas sedang berdansa dengan mayat Dean. Mereka bertiga langsung berusaha menyerang Abigail. Namun Abigail merebut salib Peter dan melukainya. Upaya Semi dengan bawang putih pun juga gagal. Mereka pun kabur turun tangga. Joey merawat luka mereka. Joey kemudian menyuruh mereka bertiga berpencar untuk menemukan Abigail. Siapapun yang pertama menemukan harus segera memberitahu Joey, karena dia punya rencana untuk ngebius Abigail dengan obat bius saat mereka menculiknya. Semi mencari ke ruang bawah tanah, tetapi dia malah tercebur ke kolam yang berisi mayat-mayat korban dari Abigail sebelum-sebelumnya. Sementara itu, Abigail menyerang Peter. Peter kabur dan bertemu dengan yang lain. Dan Abigail sempat menggigit tangan Semi sebelum Joey berhasil menyuntikkan obat biusnya. Abigail pun tak sadarkan diri dan mereka mengurungnya di lift dengan pagar besi. Ketika Abigail terbangun, dia mengungkapkan masa lalu dari masing-masing orang tersebut. Nama asli Semi adalah Jessica. Dia adalah seorang pencuri yang pergi dari orang tuanya. Lalu Peter, sebenarnya dia adalah Terence, mantan preman mafia. Lalu Frank, yang punya nama asli Adam, rupanya pernah bekerja untuk ayahnya Abigail, tetapi dia berkhianat. Dan yang terakhir, Joey sebenarnya bernama Ana Lucia. Dia adalah seorang mantan petugas medis di tentara.
Karena kecanduan morfin, ia tidak sengaja membunuh seorang tokoh penting yang bekerja pada keluarga Abigail. Kecanduan itu juga menjadi sebab Joey kehilangan hak asuhnya. Ternyata dari sini bisa kita lihat bahwa semua orang-orang itu ada kaitannya dengan keluarga Abigail, dengan bapaknya yaitu Lazar. Dan ternyata Lambert sengaja mengumpan mereka semua ke Abigail untuk menjadi santapannya. Joey menganggap Abigail melakukan semua ini karena ingin dianggap oleh bapaknya dan pengen disayang sama bapaknya. Tapi Abigail menyangkal dan mengatakan bahwa Lazar memang tidak pernah mencintainya. Dia hanya suka bermain-main dengan makanannya. Frank kemudian diberikan tugas untuk mengawasi Abigail, sementara yang lain mencoba mencari jalan keluar. Tapi rupanya pagar besi tersebut tidak mampu menahan Abigail. Dengan mudah dia mendobrak saat Frank mendekat. Frank terlempar dan terkapar. Abigail pun keluar sambil menari-nari dan mendekati Frank. Saat Abigail hendak memakan Frank, tiba-tiba Joey muncul dan mendobrak jendela yang ditutupi kayu, sehingga sinar matahari masuk. Tangan Abigail pun hancur saat terkena sinar matahari. Mereka kemudian berpencar mencari jalan keluar, tetapi Sammy yang tergigit Abigail mulai berubah. Ia tidak bisa melawan kehausannya sebagai vampir. Abigail mengendalikannya seperti boneka, dan Sammy akhirnya membunuh Peter dengan menghisap darahnya. Sebelum dia menyerang Joey dan Frank, Joey memantulkan sinar matahari ke Sammy dengan nampan stainless dan membuat ia hancur berkeping-keping. Kemudian Joey dan Frank mencari cara untuk melumpuhkan sistem keamanan rumah tersebut. Dan mereka menemukan ruang kontrol dan ternyata Lambert ada di dalamnya. Dan Lambert juga ternyata adalah seorang vampir. Abigail merubahnya 2 tahun lalu dan memaksanya untuk memancing para penjahat ini untuk menjadi makanannya. Namun Lambert mengaku sudah muak. Dia menawari Frank untuk bergabung dengannya menjadi vampir agar bisa mengalahkan Lazar dan Abigail. Tiba-tiba Frank menerima tawaran dari Lambert. Lambert menggigit Frank dan menyuruhnya meminum darahnya agar menjadi vampir seutuhnya. Namun setelah menjadi vampir, Frank ternyata langsung membunuh Lambert dengan pasak kayu dan meledakkannya. Tiba-tiba saja Frank berubah menjadi jahat dan hendak membunuh Joey. Tapi Abigail muncul dan menyerang Frank. Tapi Frank ternyata lebih kuat. Dia menggigit dan meminum darah Abigail. Kemudian dia memburu Joey, mengejar Joey. Tetapi Abigail menyelamatkan Joey dan meminta Joey membantunya membunuh Frank karena saat ini Abigail menjadi terlalu lemah. Mereka berdua kemudian bekerja sama antara Abigail dan Joey. Namun Frank berhasil menggigit Joey dan berniat mengubahnya menjadi bonekanya. Namun dia melawan kendali Frank. Abigail memberitahu Joey bahwa dia bisa bebas dengan membunuh vampir yang menggigitnya. Akhirnya, mereka berdua bersama-sama mengalahkan Frank. Joey menusuknya dengan pasak kayu di jantungnya dan menyebabkannya meledak dan langsung menyembuhkan Joey. Ketika Joey bersiap keluar dari rumah, tiba-tiba bapaknya Abigail datang. Dia bersiap membunuh Joey, namun Abigail mencegahnya. Dia ngasih tahu ke bapaknya bahwa Joey telah bantu menyelamatkan dirinya dari Frank. Lazar dan Abigail pun memberikan Joey hidup dan pergi dari rumah tersebut. Oke, itu tadi alur cerita film dari Abigail. Gimana? Apakah menarik? Buat kalian yang punya teori, komentar, atau malah pengen ngegas, langsung aja tulis di kolom komentar. Atau kalian pengen film apa lagi ya yang dibikinin alur ceritanya, juga tulis aja di komentar. Jangan lupa like,
Pastinya jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.